kepada dosen pembimbing Ibu Santi Pertiwi Harisani SEMM, yang terhormat kepada pembimbing lapangan Bapak Fahri Ismail Esko. Saya di sini mengambil judul implementasi pencatatan laporan keuangan. Alasan saya mengambil judul tersebut karena untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan di Baitul Mal Pupukujang. Yang pertama itu latar belakang. Baitul Mal Pupukujang merupakan salah satu lembaga filantropi yang berkhidmat kepada umat melalui pendayagunaan dan sosial masyarakat, terutama zakat, infak, dan sodako yang halal dan sesuai hukum. Baitul Mal Pupukujang pertama hadir dilandasi kesadaran para karyawan PT Pupukujang yang mulai berdiri pada tanggal 14 Oktober 1994 tentang pembentukan dan pendayagunaan pengurus amil zakat, infak, dan sodako. Yang selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Pada tahun 2014, BMPK sudah berbadan hukum sesuai Akte Nomor 11 pada tanggal 11 April 2014 tentang pengesahan badan hukum Yayasan Baitul Mal Pupukujang oleh Notaris Hindun Muksin SSH Nomor 11 pada tanggal 11 April 2014 membangun jejaring penyaluran di 73 masjid dan menyantuni 1.793 jompo duafa. Baitul Mal Pupukujang mempunyai 4 program. Yang pertama, Bingkisan Sepuh Manula. Apa sih itu Bingkisan Sepuh Manula? Bingkisan Sepuh Manula yaitu program pemberian bingkisan kepada sepuh yang tinggal sendiri atau duafa. Yang kedua itu Tanda Cinta Asatid, yaitu program pemberian kepada para ustadz yang berjuang mengajarkan masyarakat dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Yang ketiga itu Tebar Al-Quran, yaitu program pemberian kepada 200 masjid yang berada di daerah Cikampek. Yang keempat itu Gelar 500 meter karpet, yaitu program pemberian kepada 50 masjid yang setiap satu masjidnya mendapatkan 10 meter. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, Grand Theory. Menurut Ulber Silalahi 2011, halaman buku ke-7, mendefinisikan bahwa manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengatur sumber daya, pengkomunikasian, pemotivasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu Middle Theory. Menurut Kashmir tahun 2010, halaman buku ke-6, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dunia untuk membiayai usahanya, mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai dan pengelolaan aset yang dimiliki secara efektif dan efisien. Selanjutnya rank teori. Yang pertama itu menurut Hans Kartika Hadi tahun buku 2012 pada halaman 118, laporan keuangan adalah dapat diartikan sebagai suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu aktivitas. Selanjutnya itu menurut Mulyadi tahun buku 2016 pada halaman 196, pencatatan adalah suatu urutan ketiga kriterikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin pendayagunaan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya, tujuan dan metode. Yang pertama, tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui pencatatan laporan keuangan yang digunakan oleh Baitul Mal Pupukujang. Kemudian metode dalam penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama, kedudukan dan koordinasi. Posisi yang ditempatkan oleh praktikas selama kerja praktek yaitu pada bagian staf keuangan yang bertugas membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinasi keuangan, melaksanakan pencatatan dan bukti transaksi dalam kegiatannya dan mengarsipkan data,
Dan juga jam praktek dimulai pada pukul 8 pagi sampai setengah 5 sore pada hari Senin sampai Jumat, dan praktikan dikoordinasikan oleh pembimbing lapangan yaitu Bapak Fahri Ismail Eskom, dan bagian keuangan oleh Titin Supriyatini. Yang ketiga, uraian pelaksanaan kerja praktek. Yang pertama itu tugas utama. Yang pertama, praktikan itu menginput kwitansi pemakaian uang amil. Praktikan ditugaskan menginput kwitansi pemakaian uang amil. Uang tersebut dipakai untuk keperluan dapur, kantor, biaya transportasi, dan biaya konsumsi. Yang kedua, menginput laporan RAB. Praktikan ditugaskan menginput laporan RAB untuk program bingkisan sepuh manula, tanda cinta asatid, tebar Al-Quran, dan gelar 500 meter karpet. Anggaran yang dibutuhkan sebesar 970 juta, dan praktikan ditugaskan untuk menginput laporan realisasi. Laporan realisasi yaitu laporan secara rinci pemasukan dan pengeluaran pada PTJ Zakat, Amil maupun infak. Yang ketiga, closing anggaran pengeluaran bulan Januari. Praktikan ditugaskan untuk membantu closing anggaran pengeluaran di Baitul Mal Pupuk Kujang. Pada closing anggarannya itu hanya mencocokkan pengajuan uang muka awal pada bukti transaksi atau PTJ, kemudian setelah jumlahnya sama baru melakukan closing anggaran. Yang keempat, menginput pengajuan uang muka. Praktikan ditugaskan untuk menginput pengajuan uang muka. Pengajuan uang muka yaitu anggaran yang dibutuhkan oleh Amil untuk santunan zakat kepada yatim duafa dan jompo yang diajukan kepada admin, dan praktikan ditugaskan untuk menginput pengajuan uang muka. Yang kelima, pencatatan anggaran yang akan berdonasi. Praktikan ditugaskan untuk mencatat perencanaan anggaran yang akan berdonasi ke Baitul Mal Pupuk Kujang. Yang keenam, merekap pembagian santunan kepada yayasan yatim dan duafa. Praktikan ditugaskan untuk merekap anggaran dan pembagian santunan kepada yayasan yatim dan duafa secara rutin setiap bulannya. Yang ketujuh, input PTJ Amil atau input pemakaian uang Amil. Praktikan ditugaskan untuk menginput pertanggungjawaban Amil dengan adanya bukti transaksi atau kwitansi seperti biaya transportasi, konsumsi, dan keperluan kantor, dan praktikan itu ditugaskan untuk menginput kwitansi pemakaian uang Amil. Uang tersebut dipakai untuk keperluan dapur, kantor, dan biaya-biaya yang lainnya. Yang kedelapan, input laporan realisasi. Praktikan ditugaskan untuk menginput laporan realisasi. Laporan realisasi itu rincian pemasukan dan pengeluaran pada PTJ Zakat, Amil maupun infak, dan praktikan itu ditugaskan untuk menginput laporan realisasi dengan adanya pemasukan dan pengeluaran pada PTJ Amil, Zakat maupun infak. Yang kesembilan, input PTJ Zakat, input PTJ infak, dan input PTJ Amil. Praktikan ditugaskan untuk menginput PTJ Zakat yaitu bukti transaksi atau kwitansi pada biaya santunan duafa dan jompo. Praktikan itu ditugaskan untuk menginput PTJ infak. PTJ infak itu bukti kwitansi atau bukti transaksi pada pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang menyalurkan kepada Baitul Mal Pupuk Kujang. Yang ketiga itu pada input infak seperti pembiayaan transportasi, konsumsi, dan keperluan kantor. Yang kedua, selanjutnya tugas pendukung. Yang pertama, perkenalan perusahaan. Praktikan diperkenalkan mengenai dari perusahaan BMPK dan program apa saja yang ada di BMPK, dan juga kegiatan rutin apa saja yang BMPK laksanakan. Yang kedua itu pembuatan kartu pengenalan dari pengarahan penyaluran.
praktikan ditugaskan untuk mengisi daftar diri dan foto untuk pembuatan kartu pengenal dan kartu praktikan. Dan juga diarahkan dalam penyaluran yang akan berdonasi melalui database. Yang ketiga itu mempersiapkan snack Jumat dan mengantar ke bank. Praktikan itu ditugaskan untuk mempersiapkan snack Jumat berkah atau makanan dan minuman secara gratis, yaitu dilaksanakannya setiap hari Jumat setelah pulang sholat Jumat. Dan juga mengantar ke bank untuk pencairan uang. Yang keempat dari tugas pendukung ini, input rekening koran zakat dan input rekening koran infak. Praktikan ditugaskan untuk mendampingi bagian keuangan ke bank dalam pemindahan bukuan, dan praktikan itu ditugaskan untuk mendampingi bagian keuangan ke bank dalam pemindah bukuan. Yang kelima dalam tugas pendukung ini yaitu menginput rekening giro. Praktikan ditugaskan untuk mendampingi bagian keuangan ke bank dalam pemindah bukuan. Selanjutnya itu permasalahan dan solusi. Permasalahan di sini itu dalam pencairan uang tidak ada pengawalan dan uangnya pun masih disimpan di lemari kantor. Intinya masih lemah dalam safety keuangan, dan juga dalam pemindah bukuannya itu masih secara manual. Dalam proses pencatatannya pun masih berupa pencatatan menggunakan media Microsoft Excel. Dengan dilakukannya pencatatan berupa Microsoft Excel dan penyimpanannya pun masih berupa media kertas dan flash disk, sehingga mengakibatkan sering terjadinya kehilangan data serta pemborosan dana akibat media penyimpanan yang tidak efektif. Selanjutnya itu solusi. Untuk mengatasi berbagai hambatan maupun kesulitan yang dihadapi perusahaan, tentunya diperlukan adanya perubahan ataupun perbaikan di segala sektor yang mendukung kinerja perusahaan tersebut. Untuk solusi dalam permasalahan ini, seharusnya ada pengawalan dalam pencairan uang, dikarenakan itu sangat penting bagi keselamatan dari bagian keuangan, dan juga hendaknya perusahaan melakukan penyimpanan data yang tersusun dengan rapi sehingga memudahkan perusahaan dalam mencari data, dan dibuatkan suatu program untuk memudahkan perhitungan dari pencatatan laporan keuangannya serta meminimkan terjadinya kehilangan data. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, secara keseluruhan dalam proses pencatatan laporan keuangannya masih menggunakan media Microsoft Excel. Dengan dilakukannya pencatatan berupa Microsoft Excel dan penyimpanannya pun masih berupa media kertas dan flash disk, sehingga mengakibatkan sering terjadinya kehilangan data dan serta pemborosan dana akibat media penyimpanannya yang tidak efektif. Selanjutnya itu solusi. Setelah penulis mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam proses pencatatan laporan keuangan pada Baitul Mal Pupuk Kujang, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya perusahaan melakukan penyimpanan data yang tersusun dengan rapi sehingga memudahkan perusahaan mencari data. Yang kedua, dibuatkan suatu program untuk memudahkan perhitungan dan pencatatan laporan keuangannya. Yang ketiga itu menggunakan suatu sistem agar meminimkan terjadinya kehilangan data. Demikian saran yang dapat penulis berikan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Baitul Mal Pupuk Kujang. Penulis menyadari bahwa saran yang penulis berikan itu terlalu berperan terhadap kemajuan perusahaan. Namun, penulis berharap kemajuan perusahaan lebih meningkatkan efisien kinerja sehingga dapat mempermudah pelaksanaan tugas pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, ada lampiran dan foto-foto kegiatan. Yang pertama itu data mengenai judul. Yang pertama, pengajuan anggaran dari Amil ke admin, lalu admin meminta persetujuan kepada direktur. Setelah disetujui, kemudian admin mengkonfirmasi ke bagian keuangan. Selanjutnya,
Setelah mengkonfirmasi, lalu bagian keuangan meminta kepada Amir untuk adanya bukti transaksi zakat. Selanjutnya, setelah bukti transaksi terkumpul selama 1 bulan dan jumlahnya sesuai dengan pengajuan awal, bagian keuangan melakukan closing anggaran pada akhir bulan. Selanjutnya, foto-foto kegiatan. Yang pertama, setiap hari Jumat, Baitul Mal Pupuk Kujang mengadakan snack Jumat berkah, makanan dan minuman gratis. Yang kedua itu melakukan rapat rutin setiap hari Jumat. Kemudian surat balasan dari tempat KP. Kemudian daily report selama melakukan kerja praktek. Kemudian lembar penilaian kerja praktek. Selanjutnya foto-foto kegiatan. Yang pertama, ketika menginput PTJ zakat. Kemudian ketika menghitung nominal uang saat pencairan uang zakat. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is this a place that I